Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling kuat, paling rajin beribadah di antara para nabi itu, di antara kisahnya itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud itu sujudnya saja bisa berhari-hari. Cuman memang syariatnya Nabi Daud dengan syariatnya kita berbeda. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap nabi ada syariatnya sendiri, ada minhajnya sendiri. Kalau kita kan sholatnya 5 waktu. Kalau Nabi Daud itu udah lain bentuk sholat. Tetap sholat, tetap juga ruku, tetap juga sujud, tapi beda. Nabi Daud itu sekali sujud malah pernah sampai 40 hari sujud. Allah Sujud 40 hari. Dalam riwayatnya itu sampai dia sujud di tanah tempat dia sujud itu rumput-rumputnya lebih tinggi dari kepalanya. Allah Akbar. Kita tidak bisa begitu. Untung kita tidak disuruh begitu ibadahnya. Nabi Daud itu belum rukuknya lagi, belum berdirinya. Kalau dia berdiri sholatnya Nabi Daud itu dia baca kitab Zabur, ya. Pohon-pohon, burung-burung itu ikut bertasbih. Sampai gunung-gunung itu ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Kalau beliau melaksanakan sholat, Masya Allah. Kalau kita umat Islam ini yang kita dengar ikut bertasbih ketika kita melaksanakan sholat, ya, itu ayam yang kita dengar ikut bertasbih. Kalau subuh jadi ikut bertasbih. Itu yang kita dengar. Kalau pohon-pohon kita tidak bisa paham barangkali ya bagaimana mereka bertasbih. Yang kita dengar itu ayam, pokok itu kata Rasulullah. Nah, kedengaran suara itu bertasbih. Nah, Nabi Daud itu pernah ditanya oleh malaikat, ya Daud katanya, kamu ini rajin sekali ibadahnya, ya, kuat sekali. Di antara semua orang-orang yang ada ini, kamu yang paling kuat ibadahnya. Kamu tahu enggak kenapa? Ya memang saya senang beribadah. Bukan, kata malaikat. Itu karena Allah tolong kamu. Coba kalau Allah tidak tolong kamu, boy, tidak bisa kamu ibadah. Iya, iya. Wah, enggak, saya memang senang ibadah dari kecil, saya senang. Iya, kata malaikat. Kamu senang ibadah itu karena Allah tolong. Allah yang bikin kamu senang ibadah. Kalau dalam Quran itu wahabbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kamu cinta kepada iman. Kita juga hadir di sini nih karena Allah yang ringankan kita. Coba kalau Allah bikin kita punya masalah besar, masalah rumah tangga, masalah ribut, mana bisa kita datang sholat? Tidak bisa. Dibikin pusing kita urusan dunia, tidak bisa kita ibadah. Allah yang ringankan kita sehingga masalah-masalah dunia kita itu dibikin kecil oleh Allah. Nah, masalah ibadah kita yang kita anggap besar. Ada orang yang dunianya besar, banyak kekayaan yang dia urus, banyak masalah yang dia selesaikan, tidak bisa datang sholat begini, tidak bisa. Tidak nanya waktu, katanya maaf, tidak ada waktu. Nah, maka kita karena ditolong Allah. Terus Nabi Daud bilang, coba katanya tes, saya ini tidak ditolong Allah 1 hari saja. Woi jangan, kata mereka. Jangan. Jauh kamu nanti tersesat. Ya katanya, ya sudah kalau gitu 1/2 hari. Jangan, kata mereka. Tidak akan bisa kamu bertahan kalau tidak ditolong Allah 1/2 hari.
Ya 1/4 hari dah. Jangan kata malaikat. Ya sudah kalau gitu saatan, 1 saat 1 jam. 1 jam. Oh kata malaikat, itu pun saya tidak yakin katanya. Tapi cobalah. Ya sudah. Bilang malaikat, ya Allah, Nabi Daud ini dia mau coba, tidak engkau tolong dalam waktu 1 jam saja. Jadi engkau biarkan saja dia 1 jam ya Allah. Pokoknya biarkan saja 1 jam, tidak usah ditolong-tolong, tidak usah dibantu-bantu. Oh ya. Maka Allah kasih tahu, nanti saya akan membiarkan kamu 1 jam itu, mulai dari naik matahari sedikit itu, sampai 1 jam berikutnya. Oh ya, baik. Sudah. Maka Nabi Daud itu dia pasang memang, dia masuk memang ke tempat sholat, di tempat ibadahnya itu. Dia masuk memang. Pas jam yang ditentukan itu, dia bilang, saya ditolong Allah saja saya bisa beribadah. Dalam hati jadi. Akhirnya sedang dia beribadah itu dia lihat ada burung di tempat lubang angin gitu. Wih, cantik betul burung itu. Begitu dia datang, dia dekati, jinak burung itu. Sampai dia pegang begini burung itu, dia lebih cantik sekali burung ini. Ya, terus dia mau tangkap, lompat burung itu, diikuti keluar. Sudah dekat, lompat lagi dia. Sudah dekat, pokoknya jinak-jinak merpati burung itu. Sampai di sungai. Di sungai dilihat, wih, anak siapa cantik sekali itu katanya. Allahu Akbar. Sedang mandi. Pasti anak orang itu katanya. Dia pergi datang ke rumahnya. Dia bilang, kamu punya putri itu? Ya, saya mau lamar dia. Woi, dia sudah tunangan, sudah ada yang lamar dia duluan. Bagaimana? Katanya, saya yang lebih utama katanya. Apa dia? Katanya, saya. Ya, tapi bagaimana ya katanya? Dia itu katanya begini. Katanya, siapa yang berani lamar dia itu? Katanya, saya yang lebih berhak katanya. Karena dia merasa dirinya hebat. Kenapa dia merasa dirinya hebat? Karena tidak ditolong oleh Allah. Begitu sudah begitu, sudah katanya, siapkan pernikahan saya sama dia besok. Kata Nabi Daud. Ya, akhirnya ya sudah, pulang dia, kembali dia ke ke tempat ibadahnya itu, ya, kembali ke tempat ibadahnya. Sudah mau habis ini waktunya. Terus malaikat datang. Kata dia, dari mana kamu masuk ini? Tuh datang, ada di depan dia duduk malaikat, dia sedang beribadah. Tuh duduk di depan dia itu 2 malaikat. Kamu dari mana masuk? Kaget dia. Kami ini katanya berdua ini ada masalah. Apa masalahmu? Inna akhi kana lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Ini saudara saya ini punya 99 kambing. Ya, 99 domba. Ya, saya punya 1. Dia bilang, dia minta domba saya yang 1 itu supaya gabung ke domba dia yang 99. Jadi supaya dia punya 100. Ya. Dan dia lebih hebat katanya. Jadi saya kalah sama dia itu. Coba kasih kita keadilan ini bagaimana? Seharusnya bagaimana? Oh, kata Daud itu ya. Memang orang yang punya banyak itu lebih serakah katanya. Kamu ini sudah dizolimi oleh saudaramu ini. Laqad zolamaka akhuka bisu'ali na'jatika ilani aji. Dia cuma punya 1, dia
minta lagi dari kamu, padahal dia sudah punya 99. Memang orang punya banyak ini katanya. Kadang-kadang lebih serakah daripada yang punya sedikit. Zolim dia itu. Begitu dibilang zolim dia itu, malaikat dua ini saling pandang, kemudian ketawa. Kenapa? Sebenarnya dia mau sindir Nabi Daud, istrinya itu 99. Allahu Akbar. Masih dia mau rebut satu orang. Tapi pas waktunya itu habis. Pas waktunya datanglah pertolongan Allah. Datang campur tangan Allah kepadanya. Langsung dia tersadar. Ya. Maka fakharra fastaghfara rabbahu, langsung dia minta ampun kepada Allah. Wa kharra raki'an wa anab, dan dia langsung ruku, langsung sujud, dia tersungkur menangis ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat. Apa dia bilang? Rabbila takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sekedip mata pun betulnya, jangan ya Allah. Ini sudah 1 jam sehari padahal diminta. Tapi oleh malaikat 1 jam saja. 1 jam itu KO dia. Maka Nabi Daud itu setelah itu kalau dia berdoa, kalau dulu sebelumnya itu kalau dia berdoa, kalau dilihat orang yang melakukan melakukan dosa-dosa itu, dia bilang, kurang ajar kamu, melakukan dosa lagi katanya. Ya Allah, azab dia ini melakukan dosa. Begitu. Marah dia. Kalau dilihat orang melakukan dosa itu marah. Setelah dia melakukan dosa itu, apa dia bilang? Allahumma ghfir lil khatta'in. Ya Allah, ampuni yang melakukan dosa itu, supaya Daud juga ikut diampuni bersama dia. Begitu berdoa. Allahumma ghfir lil khatta'in kataghfira ma'ahu Daud. Ya Allah, ampuni orang yang banyak dosa ini ya Allah, supaya Daud juga ikut diampuni bersama dia. Malu dia bilang, ampuni Daud ini ya Allah, ampuni orang itu ya Allah, supaya Daud juga kena. Begitulah caranya Nabi Daud. Kita juga mengambil pelajaran dari itu. Kalau kita mau berdoa itu bagus kalau kita doakan orang lain juga. Doakan orang lain. Lihat orang sakit, ya Allah sembuhkan penyakitnya, kasihan dia. Saya ini syukur, saya penyakit saya sedikit. Ya Allah, kalau penyakit yang orang ini banyak itu kau sembuhkan ya Allah, apalagi penyakit saya yang sedikit ini. Kan begitu ya. Lihat orang yang susah hidupnya, ya Allah kasih sejahtera hidupnya orang ini, sehingga kita juga ikut sejahtera. Kita doakan orang yang baik-baik itu, nanti lari ke kita, maka kita berdoa. Ada orang yang dia lihat bangunan tidak selesai-selesai, dia bilang, ya Allah kasihan orang itu, dia bangun tidak selesai-selesai ya Allah, semoga Allah kasih dia rezeki cepat selesai bangunannya. Maksudnya Pak, dia punya rumah juga tidak selesai-selesai. Tapi ketika dia mendoakan orang lain, Allah kabulkan untuk orang lain itu, dan Allah kabulkan untuk dia juga. Maka mendoakan orang lain, sering ketemu orang apa, doakan dia. Ketemu orang, doakan dia. Ketemu orang, doakan dia. Tidak ada kita ketemu orang yang tidak ada masalah itu, tidak ada, doakan dia. Termasuk kita juga, tidak ada kita yang tidak ada masalah itu, tidak ada. Antum lihat, satu itu enak, mana enak, susah juga. Sama, cuma judulnya saja beda. Kita jalan-jalan sama istri tempoh hari itu, ya, ke rumah keluarga. Dia punya keluarga itu banyak orang kaya-kaya ternyata. Kita datang silaturahim, ceritalah istri itu orang dia suaminya begini, dia sudah tinggal lari oleh suaminya. Suaminya itu mau uang 10 juta, 100 juta, katanya uang toko.
istrinya itu dibawa lari terus hilang. Terus setelah sekian tahun dia datang lagi, dia datang minta maaf, dipercaya lagi, dia bawa lagi. Nasib katanya. Sekarang dia itu dibilang janda, bukan janda, katanya tidak ada suaminya. Dibilang ada suaminya hilang katanya. Kasihan. Datang lagi yang satu, itu katanya dia istrinya begini. Waduh, susah semuanya. Terus apa kesimpulannya dari begini? Kita bilang apa? Ya Allah, katanya, kayaknya orang yang kaya itu ya, nggak ada yang bahagia satu-satu. Ya, ada saja masalahnya. Cuma kita ini yang nggak ada masalahnya, alhamdulillah. Cuma masalahnya kita ini nggak punya duit aja. Orang itu banyak duitnya, banyak masalahnya. Susah hidupnya. Kita ini tidak ada susah-susahnya. Cuman susahnya kalau nggak ada uang aja susah aja. Jadi setiap orang itu ada masalah. Maka kita doakan orang itu, mudah-mudahan dia selesai dari masalahnya. Mudah-mudahan ada kasih jalan keluar. Oh ini anaknya begini. Ada yang anaknya itu dari kecil cacat lah, anu lah itu loh. Susah dia hadapi anaknya. Woi setengah mati. Ada saja masalahnya. Oh ini ada anaknya kena narkoba lagi. Wah susah dia pikirin anaknya. Kasihan. Jadi orang yang kita lihat seolah-olah, woi sudah mewah, hartanya datang sendiri, tokonya di sana, mobilnya di sana, seolah-olah tidak ada masalah. Tidak, lebih berat masalah dia itu ternyata. Maka kita bersyukur, apapun masalah kita masih bisa ibadah. Dia berat masalahnya, tidak bisa datang sholat subuh ke masjid, tidak bisa. Karena masalahnya banyak. Allah kasih masalah dia. Maka kita bersyukur, kita masih ditolong oleh Allah. Ya, maka kita bilang, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in, seperti doa Nabi Daud. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami ini terlantar, tidak engkau tolong walaupun sekedip mata. Minta supaya ditolong. Orang yang kadang-kadang korupsi, mencuri, merampok, mengambil harta orang lain, melakukan kezaliman, memeras orang, itu karena dia tidak ditolong Allah. Kasihan sebenarnya kita lihat dia itu. Kita bersyukur, alhamdulillah, bersyukur masih ditolong Allah. Kadang kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang jelek, misalnya kita tahan diri, alhamdulillah, syukur masih ditolong Allah. Kelas Nabi saja seperti Daud, ketika satu jam Allah biarkan dia hampir tergelincir jauh. Untung cuma 1 jam. Coba kalau sehari rusak. Begitulah ya. Baiklah, alhamdulillah, barangkali rangkaian acara maghrib kita selesai sudah. Dari kemarin ini banyak materi-materi yang sudah disampaikan, banyak kajian-kajian yang sudah disampaikan oleh baik dari saya sendiri maupun dari sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah, supaya kita ditolong oleh Allah. Ya, kita berdoa bersama-sama ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu biha bainana wa baina ma'asyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana.
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله الله